warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai aliansi strategi internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Nikita Asria, Sarjana Akuntansi Magister Manajemen. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya Santiude Jufri selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah 5 poin utama yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, mengenal apa itu perusahaan multinasional. Yang kedua, membahas keuntungan aliansi strategi. Yang ketiga, menjelas ruang lingkup aliansi strategi. Yang keempat, cara implementasi aliansi strategi. Dan yang terakhir, apa saja hambatan aliansi strategi internasional. Tanpa membuang-buang waktu lebih lama lagi, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas terkait pengertian perusahaan multinasional atau biasa disingkat dengan MNC. Nah, coba teman-teman bayangin, pasti kita pernah minum yang namanya Coca-Cola, memakai sepatu Nike, dan juga menggunakan Android bermerek Samsung. Pernahkah kita berpikir, produk-produk itu berasal dari mana sih? Mengapa hampir seluruh dunia mempunyainya? Nah, itulah yang disebut perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara dengan kantor pusat di negara asal, serta menjalankan kegiatan bisnisnya secara global untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Contohnya tuh seperti tadi, Coca-Cola. Coca-Cola tuh kantor pusatnya di Amerika Serikat, tapi produknya hampir terjual di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Begitu juga dengan sepatu Nike dan juga HP Android bermerek Samsung. Bahkan mungkin hari ini kita sudah mengonsumsi atau memakai produk dari perusahaan multinasional tanpa kita sadari. Nah, teman-teman, intinya perusahaan multinasional itu perusahaan yang tidak cuma main di satu negara saja, tapi sudah level dunia. Baik, perkenalkan saya Nur Amalia. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri perusahaan multinasional atau MNC. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu memiliki investasi di luar negeri. Ini artinya perusahaan menanamkan modal atau membuka usaha di negara lain. Misalnya, membangun pabrik, kantor cabang, atau membeli saham perusahaan di luar negeri. Kedua yaitu operasi dan manajemen berskala global. Ini maksudnya kegiatan bisnis, pengelolaan, dan pengambilan keputusan tidak hanya di satu negara, tetapi berkoordinasi di berbagai negara dengan sistem manajemen internasional. Yang ketiga yaitu menggunakan standar produksi internasional. Artinya perusahaan menetapkan kualitas, teknologi, dan prosedur produksi yang diakui secara global agar produksinya bisa diterima di berbagai pasar dunia. Nah, ketiga ciri tersebut menunjukkan bahwa perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang tidak hanya beroperasi di satu negara, tetapi memiliki investasi lintas negara, sistem manajemen global, dan standar produksi internasional, sehingga mampu menjalankan bisnis secara terintegrasi di pasar dunia. Nah, selanjutnya ada tujuan perusahaan multinasional. Perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan perusahaan multinasional adalah alasan utama perusahaan memperluas operasinya ke berbagai negara. Nah, berikut ada penjelasan yang jelas beserta contohnya. Nah, poin pertama yaitu memperluas pasar global. Artinya, perusahaan ini ingin menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai negara, agar penjualan dapat meningkat dan tidak hanya bergantung pada pasar domestik. Contohnya, Samsung Electronics menjual smartphone, televisi, dan peralatan elektronik di hampir seluruh dunia. Dengan masuk ke banyak negara, Samsung bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan dibandingkan hanya beroperasi di Korea Selatan saja. Kemudian, poin kedua yaitu meningkatkan keuntungan, yang dimana dengan pasar yang lebih luas dan volume penjualan yang lebih besar, perusahaan berpotensi memperoleh laba yang lebih tinggi. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan harga dan daya beli di tiap negara. Contohnya, Nestle. Nestle ini menjual produk makanan dan minuman di berbagai negara.
dengan menyesuaikan harga dan produk sesuai pasar lokal. Strategi ini membantu perusahaan menghasilkan keuntungan besar secara global. Nah, poin ketiga, mengurangi biaya produksi, di mana perusahaan sering memindahkan sebagian proses produksi ke negara yang memiliki biaya tenaga kerja atau bahan baku lebih murah, agar pengeluaran berkurang dan harga produk tetap kompetitif. Nah, contohnya itu pada Toyota Motor Corporation membangun pabrik di beberapa negara, termasuk di Asia Tenggara, untuk menekan biaya produksi sekaligus mendekatkan diri ke pasar konsumen. Nah, jadi tujuan utama perusahaan multinasional adalah memperbesar pertumbuhan bisnis melalui pasar yang lebih luas, meningkatkan profit, dan membantu proses produksi lebih efisien. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat bersaing secara global dan bertahan dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Mariam Usman dengan NPM 0204241190. Di sini saya akan membahas tentang konsep aliansi strategi internasional, di mana aliansi strategi internasional merupakan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda untuk berbagi sumber daya. Sumber daya di sini seperti tenaga kerja agar mereka bisa mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini memungkinkan perusahaan untuk tetap independen, namun memiliki kekuatan bersama untuk bersaing tanpa harus melakukan merger atau akuisisi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang keunggulan perusahaan multinasional. Yang pertama ada memiliki akses pasar yang luas hingga ke berbagai negara. Perusahaan multinasional itu tidak cuma berjual di satu negara, tapi di banyak negara. Jadi, pembeli lebih banyak dan peluang keuntungannya juga lebih besar. Contohnya seperti Toyota dan Unilever, yang produknya ada di hampir di seluruh dunia. Yang kedua ada transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Karena beroperasi di banyak negara, perusahaan ini bisa membawa teknologi canggih dan cara kerja yang lebih modern ke negara tempat mereka membuka cabang. Misalnya, Samsung membawa teknologi dan standar produksi tinggi ke berbagai negara. 3. Memperoleh skala ekonomi besar sehingga biaya produksi lebih efektif. Karena produksinya dalam jumlah besar untuk pasar dunia, biaya berproduksinya jadi lebih murah. Jadi perusahaan lebih hemat dan tetap untung besar. Contohnya seperti Nestle yang berproduksi makanan dan minuman dalam skala besar. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Bima dengan NPM 020424111155. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keuntungan transfer teknologi dan inovasi. Sebelum masuk ke poin-poin ini, dapat dipahami bahwa transfer teknologi dan inovasi dalam aliansi perusahaan bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan, teknologi, dan keahlian agar perusahaan lebih cepat berkembang, inovatif, dan mampu bersaing. Di situ terdapat aliansi membuka peluang terjadinya pertukaran pengetahuan dan teknologi antar perusahaan. Artinya, melalui kerjasama perusahaan bisa saling berbagi ilmu, sistem, dan teknologi sehingga tidak perlu memulai dari nol. Yang kedua, perusahaan dapat mempelajari keahlian teknis dari mitra. Dengan adanya mitra, perusahaan bisa belajar teknik, metode kerja, dan pengalamannya yang sudah lebih dulu dikuasai dengan partner. Selanjutnya, menggabungkan teknologi mitra dengan kemampuan internal perusahaan. Teknologi dari mitra tidak berdiri sendiri tetapi dijadikan dengan kemampuan internal agar hasilnya lebih efektif dan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang berikut, mendorong terciptanya inovasi produk yang lebih unggul. Kolaborasi teknologi membuat perusahaan lebih mudah menciptakan produk yang lebih modern, berkualitas, dan kompetitif di pasar. Selanjutnya ada mempercepat proses
mengembangkan produk baru karena sudah ada dukungan teknologi dan pengetahuan dari mitra. Proses riset dan pengembangan jadi lebih cepat dan efisien. Membantu menetapkan standar industri secara bersama di tingkat internasional. Kerjasama antara perusahaan juga dapat menghasilkan standar teknologi dan kualitas yang diakui secara global, sehingga perusahaan lebih siap bersaing di pasar internasional. Baik, saya Arvis Kaidero dengan NPM 0204241160. Di sini saya akan membahas tentang keuntungan akses pasar dan pengetahuan lokal. Yang pertama, memasuki pasar internasional seringkali terbentur hambatan budaya dan birokrasi yang rumit. Artinya, saat perusahaan masuk ke negara lain, mereka sering menghadapi perbedaan budaya, aturan pemerintah, dan prosedur administrasi yang tidak sederhana. Hal ini bisa memperlambat proses bisnis jika tidak dipahami dengan baik. Yang kedua, melalui aliansi dengan mitra lokal, perusahaan asing mendapatkan akses instan ke jaringan distribusi yang sudah ada. Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan perusahaan lokal, perusahaan asing bisa langsung memanfaatkan jaringan distribusi, relasi bisnis, dan sistem yang sudah berjalan. Jadi tidak perlu membangun semuanya dari awal. Dan yang ketiga, perusahaan juga memperoleh pemahaman mendalam tentang selera konsumen setempat. Artinya, mitra lokal membantu perusahaan memahami kebutuhan, kebiasaan, dan preferensi konsumen di daerah tersebut, sehingga produk bisa disesuaikan dengan pasar. Dan keempat, mengurangi waktu dan biaya untuk mempelajari pasar dari nol. Maksudnya perusahaan tidak perlu melakukan riset yang panjang dan mahal karena sudah dibantu oleh mitra lokal yang lebih berpengalaman di pasar tersebut. Yang kelima, mempermudah adaptasi produk agar lebih diterima oleh masyarakat lokal. Artinya, produk bisa disesuaikan dengan budaya, selera, dan kebutuhan masyarakat setempat sehingga peluang diterima dan sukses di pasar menjadi lebih besar. Jadi, inti dari materi ini bahwa bekerja sama dengan mitra lokal memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan yang lain masuk ke pasar internasional, terutama dalam hal efisiensi, pemahaman pasar, dan peningkatan peluang keberhasilan. Perkenalkan, nama saya Saputla Gulandang dengan NPM 0204241195. Nah, di sini saya akan membahaskan materi tentang keuntungan, pembagian risiko, dan efisiensi. Dalam dunia bisnis, terutama pada industri yang tingkat ketidakpastiannya tinggi, risiko merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Melalui aliansi strategis, perusahaan dapat membagi risiko tersebut dengan mitra kerja sehingga beban kerugian tidak ditanggung oleh satu pihak saja. Jika terjadi kegagalan proyek atau hambatan pasar, dampaknya bisa ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Nah, dengan begitu, tekanan finansial menjadi lebih ringan dan perusahaan memiliki rasa aman yang lebih besar dalam menjalankan proyek yang berskala besar. Nah, selain pembagian risiko, aliansi juga memberikan keuntungan dari sisi efisiensi. Perusahaan dapat berbagi biaya investasi besar seperti pembangunan infrastruktur, riset, atau pembangunan teknologi. Tidak hanya itu, sumber daya seperti tenaga kerja, teknologi, dan jaringan distribusi juga dapat dimanfaatkan secara bersama sehingga penggunanya lebih optimal. Nah, kerjasama ini membuat perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu besar sendiri, sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan karena masing-masing mitra saling melengkapi kekuatan yang dimiliki. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian ruang lingkup aliansi strategis. Ruang lingkup aliansi strategis internasional itu dia mencakup berbagai cara kerjasama antara perusahaan dari negara yang berbeda.
Ada yang pertama itu ruang lingkup berdasarkan fungsi bisnis. Ruang lingkup berdasarkan fungsi bisnis itu ada 4 aliansi. Yang pertama ada aliansi produksi. Aliansi produksi ini adalah bagaimana kerjasama produksi antara perusahaan dari negara yang berbeda untuk menekan sebuah biaya. Contohnya ada perusahaan otomotif berbagi pabrik untuk menekan biaya produksi. Terus yang kedua ada aliansi pemasaran. Nah, aliansi pemasaran ini adalah kerjasama promosi atau distribusi di pasar internasional. Contohnya itu adalah CEO branding seperti GoPay dan juga Tokopedia. Ketiga ada aliansi teknologi. Atau aliansi teknologi ini itu adalah bentuk kerjasama riset dan pengembangan produk lintas negara. Contohnya itu adalah perusahaan farmasi, dia bekerja sama untuk mengembangkan vaksin. Terus yang keempat ada aliansi distribusi. Nah, aliansi distribusi ini itu dia bekerja sama dalam jaringan logistik atau penyaluran produk. Contoh dari aliansi distribusi itu adalah perusahaan internasional, dia bekerja sama dengan distribusi lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Perkenalkan, nama saya Indra Nadia. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan bentuk kerjasama. Pada yang pertama, ruang lingkup berdasarkan bentuk kerjasama. Ada di poin A, joint venture adalah dua perusahaan yang membentuk perusahaan baru secara bersama. Contohnya seperti dua perusahaan Jepang dan Indonesia yang membentuk perusahaan otomotif baru. Dan pada poin B, yaitu non-equity strategic alliance, yaitu kerjasama tanpa membentuk perusahaan baru. Contohnya seperti kontrak lisensi dan kontrak distribusi. Dan pada poin C yaitu equity alliance adalah salah satu perusahaan memiliki saham di perusahaan mitra. Contohnya seperti pembelian saham perusahaan mitra dan investasi kepemilikan sebagian saham. Perkenalkan, saya Viana Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan tujuan, waktu, dan wilayah. Berdasarkan tujuan itu ada 3, yaitu aliansi global, aliansi kompetitif, dan aliansi pembelajaran. Yang pertama yaitu aliansi global, yaitu kerjasama besar-besaran untuk menguasai pasar dunia atau menghadapi standar internasional. Contohnya, perusahaan makanan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan luar negeri agar produknya bisa dijual di banyak negara. Kedua yaitu aliansi kompetitif, yaitu kerjasama dengan pihak lain, bisa jadi pesaing untuk memperkuat posisi di pasar agar lebih unggul dari lawan lainnya. Contohnya, dua perusahaan kecil bekerja sama berbagai tempat produksi supaya bisa bersaing dengan perusahaan besar. Ketiga yaitu aliansi pembelajaran, yaitu kerjasama yang fokusnya adalah saling berbagi ilmu. Contohnya, sekolah bekerja sama dengan perusahaan untuk belajar penggunaan teknologi baru. Kedua yaitu berdasarkan waktu. Di sini ada 2 yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu hanya untuk menyelesaikan satu tugas atau proyek tertentu saja. Begitu proyek selesai, kerjasama juga selesai. Contohnya, 2 panitia bekerja sama mengadakan lomba selama 1 minggu saja. Kedua yaitu jangka panjang, yaitu kerjasama yang berkelanjutan dan terus-menerus karena kedua pihak saling membutuhkan waktu lama. Contohnya, sekolah bekerja sama dengan perusahaan untuk program magang siswa setiap tahun. Ketiga yaitu berdasarkan wilayah. Di sini ada 4 yaitu lokal, nasional, regional, dan global. Lokal yaitu kerjasama dalam satu daerah atau kota. Contohnya, 2 toko di satu kota membuat promo bersama. Kedua yaitu nasional, yaitu kerjasama dalam satu negara. Contohnya, perusahaan bekerja sama dengan distributor untuk menjual produk ke seluruh Indonesia. Ketiga yaitu regional, yaitu kerjasama antara dalam satu kawasan. Contohnya, negara-negara di Asia Tenggara bekerja sama dalam pertukaran pelajar. Keempat yaitu global, yaitu kerjasama lintas benua atau seluruh dunia. Contohnya, perusahaan teknologi dari berbagai negara bekerja sama membuat aplikasi baru. Perkenalkan, saya Ayudian Alila. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang
faktor manfaat dan risiko aliansi strategis. Pertama, kita mulai dari faktor yang memengaruhi ruang lingkup aliansi. Faktor yang paling utama adalah kesamaan visi dan tujuan. Jika dua organisasi memiliki tujuan yang sejalan, maka kerja akan lebih mudah dijalankan dan tidak saling bertentangan. Selanjutnya ada kesesuaian budaya, yang dimana perbedaan cara kerja dan nilai dapat menimbulkan konflik, sehingga budaya yang selaras sangat dibutuhkan. Faktor berikutnya yaitu komplementaritas sumber daya, di mana masing-masing pihak memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Kemudian ada tingkat kepercayaan. Tanpa kepercayaan, aliansi akan sulit berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu lingkungan persaingan, juga mendorong perusahaan berbentuk aliansi agar mampu bertahan dan bersaing di pasar. Selanjutnya kita masuk ke manfaat aliansi strategis. Manfaat pertama adalah mengurangi biaya dan resiko karena beban dan tanggung jawab dibagi bersama mitra. Manfaat kedua yaitu akses teknologi dan pasar baru, sehingga perusahaan dapat berkembang lebih cepat. Dan manfaat ketiga adalah mempercepat inovasi karena adanya pertukaran dan ide serta keahlian antar pihak. Keempat, atau manfaat terakhir yaitu meningkatkan daya saing sehingga perusahaan memiliki posisi yang lebih kuat di pasar. Namun, di balik manfaat tersebut, aliansi strategis juga memiliki resiko. Resiko pertama adalah konflik kepentingan yang muncul akibat perbedaan tujuan antar mitra. Resiko kedua yaitu kebocoran informasi, terutama jika tidak ada aturan yang jelas. Resiko ketiga adalah ketergantungan pada mitra yang dapat melemahkan kemandirian organisasi. Dan resiko yang terakhir yaitu perbedaan budaya organisasi yang dapat menghambat kerjasama. Jadi aliansi strategis dapat memberikan banyak manfaat jika dikelola dengan baik, namun juga perlu dipertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, perencanaan dan komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam menjalankan aliansi strategis. Perkenalkan, nama saya Radina Lakoika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian implementasi aliansi strategis. Jadi, implementasi aliansi strategis adalah proses pelaksanaan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan agar mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Jadi ketika dua perusahaan memutuskan untuk bekerja sama atau berkolaborasi demi mencapai target yang sulit jika dikerjakan sendiri. Nah, contoh sederhananya, pada perusahaan kopi A, jago membuat kopi enak tapi tidak mempunyai tempat yang strategis. Dan toko buku B punya tempat yang nyaman dan banyak pengunjung tapi tidak mempunyai keahlian dalam membuat kopi. Lalu mereka sepakat untuk bekerja sama membuka gerai kopi kecil di dalam toko buku tersebut. Nah, hasilnya untuk perusahaan kopi dan toko buku, pengunjung toko buku betah berlama-lama sambil minum kopi. Ini keuntungan bagi toko buku. Dan perusahaan kopi mendapatkan banyak pelanggan tanpa perlu menyewa gedung sendiri. Ini keuntungan untuk perusahaan kopi. Perkenalkan, nama saya Febrianti Maskur. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan implementasi. Nah, di sini yang pertama itu ada penentuan tujuan. Jadi penentuan tujuan ini utama itu sebelum kerja sama dimulai. Nah, yang pertama ini ada menentukan visi dan target kerjasama. Yang kedua itu menentukan manfaat yang ingin dicapai. Yang ketiga itu menyelaraskan kedua belah pihak. Nah, yang pertama itu menentukan visi dan target kerjasama, yaitu menentukan arah kerja sama ke depannya dan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan visi itu adalah gambaran tujuan besar, sedangkan target hasil yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Yang kedua itu ada menentukan manfaat yang ingin dicapai, jadi menentukan keuntungan atau hasil yang baik diharapkan dari kerjasama tersebut, baik untuk masing-masing pihak maupun bersama. Yang ketiga itu menyelaraskan tujuan kedua belah pihak, menyamakan tujuan semua pihak supaya tidak ada perbedaan keinginan. Jika tujuan sama, kerjasama akan lebih mudah berjalan. Jadi intinya menentukan tujuan yang jelas dan sama. Yang kedua itu ada pemilihan mitra, memilih pihak yang akan diajak kerjasama. Yang pertama ini ada visi dan nilai yang sejalan. Yang kedua itu ada sumber daya saling melengkapi.
Yang ketiga itu ada reputasi dan kredibilitas baik. Nah, di sini yang pertama itu ada visi dan nilai yang sejalan, yaitu memiliki orang yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama agar mudah bekerja sama. Yang kedua itu sumber daya saling melengkapi, yaitu memiliki orang yang memiliki kemampuan, pengalaman, alat atau modal yang bisa saling membantu dan melengkapi kekurangan. Terus yang ketiga itu ada reputasi dan kredibilitas baik. Itu memiliki orang yang dapat dipercaya, memiliki nama baik dan bertanggung jawab. Intinya memiliki orang yang tepat dan bisa dipercaya. Terus yang ketiga itu ada penyusunan perjanjian, yaitu seperti membuat kesepakatan atau aturan kerjasama. Yang di sini ada hak dan kewajiban, pembagian risiko dan keuntungan, perlindungan aset dan teknologi, dan terakhir itu ada jangka waktu kerjasama. Nah, yang pertama ini ada hak dan kewajiban, yaitu menentukan apa yang menjadi hak masing-masing pihak, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Terus yang kedua itu ada pembagian risiko dan keuntungan, yaitu menentukan bagaimana pembagian keuntungan itu jika berhasil dibangun, tanggung jawab jika terjadi kerugian. Terus yang ketiga itu ada perlindungan aset dan teknologi, yaitu menjaga keamanan barang, uang, data atau teknologi yang digunakan dalam kerjasama agar tidak disalahkan gunakan. Nah, yang keempat itu ada jangka waktu kerjasama, yaitu menentukan berapa lama kerjasama berlangsung, apakah sementara atau jangka panjang. Nah, jadi intinya ini membuat aturan yang jelas supaya tidak terjadi masalah. Terus yang keempat itu ada pelaksanaan operasional. Pelaksanaan operasional ini melaksanakan kerjasama sesuai rencana. Yang pertama itu ada pembagian tugas, koordinasi tim, integrasi sistem dan budaya kerja. Yang pertama itu ada pembagian tugas, yaitu menentukan pekerjaan masing-masing pihak agar semua tugas dikerjakan dengan jelas. Yang kedua itu ada koordinasi tim, yaitu melakukan komunikasi dan kerjasama antara anggota supaya pekerjaan itu berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga ini ada integrasi sistem dan budaya kerja, yaitu menyatukan cara kerja, aturan, dan kebiasaan. Kerjasama semua pihak bisa bekerja sama dengan baik. Intinya itu harus menjalankan kegiatan dan kerjasama. Terus yang terakhir itu ada monitor dan evaluasi. Yang pertama itu ada mengukur kinerja, evaluasi pencapaian target, penyelesaian konflik, perbaikan berlanjutan. Nah, di sini yang pertama itu ada mengukur kinerja. Jadi mengukur kinerja ini menilai seberapa baik dan pekerjaan dilakukan dan apakah berjalan sesuai rencana. Terus yang kedua ini ada evaluasi pencapaian target, yaitu memiliki apakah tujuan yang ditetapkan itu sudah tercapai atau belum. Terus yang ketiga ini ada penyelesaian konflik, yaitu mengatasi masalah atau perbedaan yang muncul selama kerjasama. Terus yang terakhir itu ada perbaikan berlanjutan, yaitu melakukan pekerjaan supaya kerjasama itu menjadi lebih baik di masa depan. Intinya itu mereka itu harus mengecek hasil dan perbaikan dan kekurangan. Perkenalkan, saya Yanti Hamada dengan NPM 020424111194. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam konteks aliansi strategis internasional, implementasi berarti bagaimana kerjasama antara perusahaan dari negara berbeda benar-benar dilaksanakan secara nyata, bukan hanya sebatas perjanjian, tetapi diwujudkan dalam tindakan, koordinasi, dan pengelolaan hubungan antar mitra.
Agar implementasi ini berhasil, terdapat 5 faktor yang saling berkaitan. Faktor yang pertama, komunikasi yang efektif. Implementasi membutuhkan komunikasi yang jelas dan terbuka, karena mitra berasal dari negara berbeda. Perbedaan bahasa dan budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif memastikan tujuan, tugas, dan harapan dipahami secara sama oleh semua pihak. Faktor yang kedua, kepercayaan antara mitra. Kepercayaan membuat setiap pihak yakin bahwa mitranya akan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Tanpa kepercayaan, kerjasama akan dipenuhi rasa curiga dan sulit berkembang. Kepercayaan memperkuat stabilitas dalam pelaksanaan strategi. Faktor yang ketiga, transparansi informasi. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam berbagi informasi penting. Keterbukaan ini mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan. Dalam aliansi internasional, transparansi sangat penting karena perbedaan sistem dan budaya bisnis. Faktor yang keempat, komitmen jangka panjang. Aliansi strategis tidak bersifat sementara. Diperlukan keseriusan dan konsistensi dalam menjalankan kerjasama, bahkan ketika menghadapi tantangan. Komitmen memastikan implementasi tetap berjalan sesuai tujuan awal. Dan faktor yang terakhir adalah manajemen konflik yang baik. Dalam kerjasama lintas negara, konflik hampir tidak bisa dihindari. Namun, konflik yang dikelola dengan baik justru dapat memperkuat hubungan. Kemampuan menyelesaikan perbedaan secara profesional menjadi kunci keberlanjutan implementasi. Jadi, implementasi dalam aliansi strategis internasional akan berhasil apabila kelima faktor ini berjalan seimbang dan saling mendukung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Resti Odela Pahara dengan NPM 02042411-191. Baik, di sini saya akan membahas tentang hambatan aliansi strategis internasional. Nah, perbedaan budaya dalam aliansi strategis internasional sering menimbulkan tantangan dalam kerjasama. Nah, perbedaan ini dapat mempengaruhi komunikasi dan koordinasi antar mitra. Yang pertama adalah perbedaan bahasa. Bahasa yang tidak sama dapat menyebabkan pesan yang tidak tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, ada perbedaan gaya kepemimpinan. Nah, setiap negara atau organisasi memiliki cara memimpin yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan perbedaan dan cara mengambil keputusan. Yang ketiga, ada perbedaan etos kerja. Misalnya perbedaan disiplin waktu, cara menyampaikan tugas, dan cara bekerja dengan tim. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut muncul risiko miskomunikasi. Jika sering terjadi, maka akan menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan. Safira Manui dengan NPM 020421111175. Di sini saya akan menjelaskan sedikit masalah kepercayaan dan keamanan informasi. Dalam setiap kerjasama, selalu ada risiko ketidakseimbangan informasi dan penyalahgunaan rahasia dagang. Perusahaan seringkali merasa khawatir bahwa mitra mereka akan mempelajari rahasia teknologi mereka dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk bersaing di masa depan. Kurangnya rasa percaya ini dapat menyebabkan perusahaan menjadi terlalu tertutup, sehingga potensi sinergi yang seharusnya bisa tercapai menjadi terhambat. Misalnya, contoh sederhana, keamanan informasi dan kepercayaan itu ibaratkan dua sisi koin. Yang pertama, keamanan adalah gemboknya, sedangkan kepercayaan adalah alasan mengapa Anda mau menitipkan barang di sana. Misalnya, transaksi di ATM. Keamanan mesin ATM memiliki PIN, memiliki kamera CCTV, dan data kartu Anda, agar tidak bisa dibaca pihak luar. Ini adalah teknis perlindungannya. Otoritas jasa keuangan memberikan panduan lengkap mengenai standar keamanan ini. Yang kedua, kepercayaan. Anda berani memasukkan kartu dan mengetik PIN karena Anda percaya bank tersebut akan menjaga saldo Anda tetap utuh dan tidak menyalahgunakan data pribadi Anda. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Musyid Nafisa. Jadi sekarang kita akan masuk ke poin kegagalan strategis dan konflik kepentingan. Aliansi seringkali berakhir dengan kegagalan jika masing-masing mitra memiliki agenda tersembunyi atau tujuan yang saling bertentangan.
Nah, hal ini bermaksud bahwa kegagalan strategis dalam suatu aliansi atau kerjasama seringkali disebabkan oleh konflik kepentingan antar pihak yang terlibat. Aliansi memang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun dalam praktiknya tidak jarang masing-masing mitra memiliki agenda tersembunyi atau kepentingan yang berbeda. Ketidaksesuaian inilah yang menjadi awal munculnya suatu permasalahan. Misalnya, ketika satu pihak lebih berfokus pada pencapaian keuntungan dalam jangka pendek, sementara pihak lainnya memiliki orientasi pada pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, hal tersebut mengakibatkan timbul perbedaan arah dalam pengambilan keputusan. Nah, perbedaan fokus tersebut dapat memicu ketegangan dalam menentukan strategi, penggunaan sumber daya, hingga pembagian hasil kerjasama. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya kesepahaman, maka konflik kepentingan menjadi hal yang sulit dihindari. Selain itu, kegagalan aliansi juga dapat terjadi apabila tidak terdapat visi yang benar-benar selaras antara kedua belah pihak. Keselarasan visi sangat penting agar setiap keputusan dan langkah strategis berjalan dalam satu tujuan yang sama. Tanpa adanya komitmen yang kuat, khususnya dari manajemen puncak masing-masing pihak, kerjasama yang dibangun akan rapuh dan berisiko berakhir sebelum mencapai target yang telah ditentukan. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu aliansi tidak hanya bergantung pada perencanaan strategi yang baik, tetapi juga pada kesamaan tujuan, keterbukaan, serta komitmen bersama. Jika kepentingan masing-masing pihak tidak disatukan dalam visi yang sama, maka aliansi tersebut berpotensi mengalami kegagalan sebelum tujuannya tercapai. Baik, saya Miss Neymar Sauli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria pemilihan mitra strategis. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk meminimalkan risiko kegagalan dan konflik kepentingan dalam aliansi internasional, maka perusahaan itu wajib melakukan seleksi mitra secara mendalam. Nah, poin pentingnya adalah pemilihan mitra ini tidak boleh hanya terpaku pada keuntungan atau profit saja, tapi perusahaan harus fokus pada dua hal utama, yaitu keselarasan visi dan komplementaritas atau saling melengkapi melalui kerangka kerja yang disebut dengan D3C framework. Nah, D3C framework ini yaitu compatibility, capability, dan commitment. Yang mana yang pertama yaitu compatibility atau kesesuaian. Artinya harus ada kesesuaian antara perusahaan kita dengan perusahaan mitra, baik dari segi budaya kerja maupun visi jangka panjangnya. Jika cara kerja antar perusahaan ini tidak cocok, maka kolaborasi akan sulit dijalankan. Yang kedua itu capability atau kemampuan. Nah, di sini kita menilai apakah perusahaan mitra tersebut memiliki kemampuan, keunggulan teknologi, dan punya akses pasar yang hebat untuk membantu perusahaan kita. Intinya, perusahaan yang dipilih harus mampu memberikan nilai tambah pada perusahaan kita gitu. Yang terakhir yaitu komitmen, yang mana kita harus memastikan bahwa perusahaan mitra tersebut memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja sama dalam jangka panjang dan mau berbagi risiko bersama perusahaan kita, bukan hanya ingin mengambil keuntungan sepihak saja. Jadi D3C framework ini itu bisa disebut sebagai jaminan keamanan bagi perusahaan agar aliansi strategis yang dibangun itu bisa bertahan lama dan benar-benar memberikan keuntungan bagi perusahaan, bukan hanya keuntungan sebelah pihak saja gitu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Sudirman dengan NPM 020424111174. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika dan tanggung jawab sosial dalam aliansi. Nah, dalam menjalankan aliansi internasional, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan finansial, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Keselarasan moral antara dua perusahaan dari negara yang berbeda adalah fondasi utama agar kerjasama tersebut mendapat dukungan positif dari masyarakat global. Nah, contoh sederhananya, perusahaan A dari Indonesia bekerja sama dengan perusahaan B dari Jepang untuk memproduksi makanan.
Dalam kerjasama tersebut, keduanya sepakat menggunakan bahan yang aman, tidak mempekerjakan pekerja anak, serta mengolah limbah dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. Ini menunjukkan bahwa aliansi bisnis tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga etika dan tanggung jawab sosial. Perkenalkan, nama saya Safina. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tren aliansi strategis. Bisnis saat ini berkembang mengikuti digitalisasi dan isu berkelanjutan. Aliansi strategis internasional kini fokus tidak hanya pada pasar fisik, tetapi juga teknologi masa depan dan tanggung jawab lingkungan. Di sini terbagi menjadi 3, yang dimana yang pertama digital aliansi adalah kemitraan strategis antar entitas, dimana antaranya tuh perusahaan, komunitas, atau pemerintah yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah dalam ekonomi digital. Yang kedua, Green Alliance adalah kelompok atau lembaga yang fokus pada kepemimpinan lingkungan yang bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya bisnis, LSM, dan politik untuk mempercepat aksi lingkungan dan menciptakan kebijakan berkelanjutan. Yang ketiga, virtual collaboration adalah metode kerjasama antara individu atau tim yang terpisah secara geografis, menggunakan teknologi digital sebagai sarana komunikasi dan koordinasi. Perkenalkan, saya Rizka Sarabas. Pada slide ini saya akan membahas studi kasus aliansi strategis yang dilakukan oleh McDonald's dalam melakukan ekspansi global. Jadi di mana McDonald's ini merupakan salah satu contoh perusahaan multinasional yang sukses menerapkan strategi aliansi internasional melalui sistem lisensi dan waralaba atau franchise. Dengan menggandeng mitra lokal di berbagai negara, McDonald's mampu memperluas jangkauan pasarnya secara cepat tanpa harus mengelola seluruh operasional secara langsung. Strategi ini memungkinkan McDonald's tetap mempertahankan identitas merek globalnya, namun tetap fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Adapun beberapa keuntungan dari aliansi strategis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi akses pasar. Mitra lokal memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai karakter konsumen, pemilihan lokasi usaha, hingga sistem birokrasi di negara tersebut. Hal ini membantu McDonald's masuk ke pasar dengan lebih efektif dan minim hambatan. Yang kedua, adanya sinergi sumber daya, yang dimana McDonald's menyediakan standar operasional, sistem manajemen, serta kekuatan merek globalnya. Sementara itu, mitra lokal menyediakan modal, tenaga kerja, serta menjalankan operasional sehari-hari. Kolaborasi ini menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga yaitu adaptasi produk. McDonald's ini menyesuaikan menu dengan budaya lokal. Misalnya, di Indonesia tersedia menu berbasis nasi, sedangkan di India terdapat menu tanpa daging sapi untuk menghormati nilai budaya masyarakat setempat. Ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu berarti menyeragamkan produk. Dan yang terakhir, yang keempat, pembagian produk, di mana dalam sistem waralaba atau franchise, sebagian besar investasi ditanggung oleh mitra lokal. Dengan demikian, perusahaan McDonald's dapat mengurangi risiko finansial ketika memasuki pasar baru. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa kerjasama yang tepat bisa menjadi kunci keberhasilan di pasar global. Perusahaan McDonald's berhasil membuktikan bahwa strategi aliansi bukan hanya soal ekspansi, tetapi juga soal memahami budaya dan membangun kemitraan yang kuat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri, adapun kesimpulan. Nah, kesimpulannya tuh aliansi strategi internasional merupakan kerjasama antar perusahaan lintas negara untuk mencapai tujuan bersama dengan tetap mempertahankan independensial. Aliansi memberikan keuntungan berupa akses pasar, pembagian risiko, efisiensi biaya, serta transfer teknologi dan inovasi. Bentuk dan ruang lingkup aliansi beragam seperti produksi, pemasaran, teknologi distribusi, joint venture, equity, dan non-equity alliance. Implementasi aliansi memerlukan perencanaan yang jelas, pemilihan mitra yang tepat, perjanjian yang terstruktur, serta evaluasi berkelanjutan. Aliansi menghadapi berbagai hambatan seperti perbedaan budaya, masalah kepercayaan, faktor politik dan hukum, serta konflik kepentingan. Baik, itulah
pemaparan dari kelompok kami tentang Aliansi Strategi Internasional. Saya Santiuda Jufri selaku moderator, mewakili seluruh anggota kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.